Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita mulai dan kita lakukan pada hari ini itu berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih bersemangat untuk belajar hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Ini ada berapa orang kita? Ada 11 ya. Ada 10 orang ya. Nah, oke. Kita akan masuk dulu ke blind test atau soal-soal sebelum post test ya. Jadi silakan dijawab soal-soal blind test yang akan kakak bagikan sebentar lagi. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Mangga dibuka chatnya. Sudah. Nah, sudah masuk dikirimkan. Berarti kalau misalkan sudah punya akun Quizizz, nah adik-adik hanya tinggal mengetik password atau ini kodenya 230630. Nanti di laptop kakak itu sudah terdata bagi siswa-siswa yang sudah mulai bergabung. Alhamdulillah ya, 3 orang ya. Baik, kita tunggu sampai 5 atau 7 orang yang bergabung. Alhamdulillah sudah 5. Baik, kita tunggu lagi. Yap, Nita Reza, Nur Fadila, Ahmad Zamzami, Alif Salsabila, Marni Sopiah, Siti Nurazizah, Kori, Fiera Dita Anggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo tinggal 2 orang lagi nih. Baru bisa kita mulai kuisnya ya. Oke, 2 orang lagi. Aisyah sudah masuk. Satu, 2, 3, baru 9. Oke, siapa lagi yang belum ini? Sudah terkendala? Alhamdulillah sudah masuk. Sawitri. Oke, adik-adik kita mulai kuisnya ya. Kakak akan berikan waktu sekitaran 20 atau 25 menit ya untuk menjawab soal ini. Usahakan menggunakan waktu seirit mungkin ya. Kemungkinan waktunya ada 30 detik begitu ya. Jadi ya wes tuh, mangga dimaksimalkan waktunya.
Baik adik-adik, masih ada waktu ini sekitaran beberapa menit lagi. Ada yang si Nita Reza, Alifa, Salsabila itu sudah selesai? Masih berlangsung ya? Ya silakan kakak masih tunggu sekitaran 5 menit lagi ya. Karena teman-teman yang lain sudah mulai selesai begitu ya. Jika nanti sudah selesai, dikabari kakak saja di Zoom ya, dimulai saja begitu. Kita akan masuk ke sesi pembahasan. Baik, alhamdulillah udah semuanya ya. Baik, masih ada beberapa ya. Kita masih tunggu nggak apa-apa ya. Sampai 3 menit lagi kakak tunggu. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya semuanya ya. Alhamdulillah. Sebentar ya. Kita lihat dulu ini. Siap, di peringkat pertama adalah Hasya A. Peringkat kedua itu ada Siti Nuraziza. Peringkat ketiga adalah Marni. Nah, alhamdulillah. Wah, hebat ya. Hasya cuma salah satu, Siti salah dua. Nah, ini wah ada yang lumayan juga ya. Ada yang betulnya, ada yang 3, begitu ya. Nah, ini akan kita bahas di PowerPoint kita dan di soal-soal yang sudah kakak berikan nanti ke adik-adik, yang akan kakak berikan ke adik-adik ya. Nah, begitu. Sebentar, kita akan buka dulu PowerPoint-nya ya. Nah, dari adik-adik sendiri, nah, ya. Nah, dari adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang ide pokok
apa masalah yang biasanya terdapat dalam soal-soal yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, ini bisa boleh mungkin satu atau dua orang yang menjawab terkait ide pokok ini. Kak, ada saya kayak gini-gini. Boleh mungkin diceritakan kenapa merasa sulit dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan ide pokok paragraf begitu. Oke, silakan. Mangga, kalau ada, ditunggu. Peserta yang teraktif, oh ya, sebelum dimulai sesi jawab tanya atau tanya jawab, kakak ingin menjelaskan dulu di kelas kita ini bahwasanya siswa yang teraktif itu akan diberikan penilaian oleh panitia. Jadi tolong kakak panitia di sini Kak Debi tadi ya. Nah, insya Allah nanti Kak Debi akan mencatat siswa-siswa yang teraktif. Nah, akan ada door prize yang diberikan oleh panitia. Silakan ditagih nanti begitu. Kenapa? Karena kakak juga berharap walaupun kitanya belajar secara online, nah keaktifan adik-adik juga tidak terkurangi begitu ya. Tidak kurang keaktifannya dalam bertanya, dalam menjawab, dalam memberikan solusi, dengan menyanggah jawaban kakak. Kak, kan saya nggak setuju begini kalau menurut saya mah nggak aja, karena kan kita sama-sama belajar di sini. Kakak juga belajar, kalian juga belajar. Ya, artinya kakak bukan seharusnya semuanya betul begitu ya. Nah, adik-adik kalau dari apa yang kakak sampaikan tadi, nah mungkin ada yang kurang disetujui. Kenapa ini jawabannya? Apa mangga. Jadi kalau secara pribadi kakak mah silakan saja, tidak apa-apa begitu bertanya ya. Kalaupun kakak salah, kakak akan, karena memang itu mungkin kesalahan kakak begitu ya. Itu pertama, ya wajar lah ya. Tidak semua orang merasa benar dan tidak semua orang harus membenarkan apa yang kita sampaikan begitu ya. Oleh karena itu, adik-adik, satu lagi kaidah belajar di kelas kakak bahwa salah itu bukan masalah. Jadi kita salah untuk kebaikan wajar begitu ya. Jadi jangan merasa teman-teman atau ada yang malu bertanya hanya karena takut salah begitu ya. Kapan majunya kita kalau kita tidak berani salah? Ibaratkan juga kapan bisa sehatnya orang itu kalau dia tidak berani kotor. Kita tidak tahu orang tersebut bisa sehat kalau dia tidak berani kotor. Betul tidak ya? Ya bolehlah mungkin umpamanya seperti itu begitu ya. Nah, oleh karena itu silakan adik-adik yang ingin bertanya, mangga. Ya, Neneng, boleh silakan. Apa sih yang dipermasalahkan? Apa sih masalah yang terdapat yang kalian rasakan dari membaca soal yang tadi? Gitu. Kalau pribadi Korima sih Kak, kan tadi tuh ide pokok ya. Jadi kalau yang Kori yang Kori tangkep gitu dari ide pokok tuh kan ide pokok tuh kayak topik yang dibicarakan dari keseluruhan gitu ya Kang. Menurut Kori. Ya. Ya, tapi pas ternyata ada di beberapa soal, sebenarnya 5 soal pertama tuh kalau yang Kori dapetin masih bisa dijawab, tapi pas 5 soal terakhir kayak agak kompleks gitu. Masih apa? Putus-putus, bentar, diulangi apa? Oh ya, jadi 5 soal pertama Kori bisa jawab gitu, pas 5 soal terakhir agak sulit kayak gitu Kak. Nah itu tuh kayak kesulitannya Kori nemu di yang menurut Kori ini ide pokok keseluruhan gitu, ternyata salah kayak gitu. Terus di pertanyaan yang migas itu kan, Kori lihat di kalimat sebelumnya pas dijawab, ternyata salah. Berarti nggak tahu kan, jadi masih bingung antara nentuin dari keseluruhan atau emang bisa diambil dari hanya dari paragraf 1 atau dari paragraf terakhir kayak gitu. Oh iya. Jadi bingungnya di paragraf ya, karena ini teks itu terdiri dari beberapa paragraf gitu ya. Iya. Bagus. Silakan, ini nama panggilannya Kori atau Neneng? Kori. Oh iya, Neneng Kori. Mangga. Silakan yang lainnya. Ditampung dulu ini. Nah, apa yang dirasakan dalam menjawab soal-soal ide pokok?
Ya, Mangga, silakan. Ya. Jadi kita teh masih bingung gimana ide pokok teh, soalnya yang ketangkep di Pirama cuman ya inti paragraf aja gitu, tapi masih salah. Tuh. Oh iya, baik. Oh, ada masih salah begitu ya? Iya. Nah ini sebelumnya sudah pernah membahas tentang materi ide pokok di kelas ini? Sudah, Kang. Pernah. Oh, dengan Sudah. siapa? Dengan Siapa sih? Kang Adi gitu kalau nggak salah. Oke, baik. Baik. Nah, coba jawab dulu ya. Apa yang menurut adik-adik yang disebut dengan ide pokok? Inti dari keseluruhan teks. Inti dari keseluruhan teks. Boleh, boleh. Apalagi? Paragraf. Coba. Inti paragraf. Apalagi? Nama lain dari gagasan pokok. Gagasan utama. Oh ya, gagasan utama. Apalagi nih? Nah, kira-kira sudah tahu belum ide pokok tuh ada berapa jenis yang sudah pernah dibahas? Berapa ya? Ayo. Ada 3, Kang. Ada 3, apa saja? Deduktif, sama campuran. Bagus, baik. Nah, berarti sudah mulai paham lah ya intinya ya. Namun di sini nanti kakak akan berikan trik supaya adik-adik atau teman-teman semuanya bisa menjawab ide pokok dengan cepat. Nah, kita coba buka dulu ya PowerPoint ini. Kakak izin share screen dulu. Ada di WhatsApp. Buka dulu ya. Media. Lagi loading ya. Dokumen. Kok. Bentar ya. HIJ. PPT. PPT. Oke, share screen saja lah ya. Baik, baik. Oke, sudah keluar kira-kira layarnya? Nah, jadi laptop kakak agak bermasalah ya. Kadang mati jaringannya, kadang sambung. Jadi ini lebih stabil pakai handphone saja begitu ya. Nah, kira-kira ini ya. Oke, next. Apa yang akan kita bahas adalah ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat di teks ataupun di paragraf. Apa sih beda teks dengan paragraf, Kak? Ya, kalau ide pokok itu biasanya kalau yang di teks berarti dia terdiri dari beberapa paragraf. Kalau paragraf ya mungkin 1 atau 2 saja begitu ya biasanya. Nah, next. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga ya. Kata konsep. Baik. Yang pertama adalah pengertian. Sebenarnya selain ide pokok ada ide lain. Apa itu ide penjelas? Nah, nanti kita akan bahas di contoh soal. Apa sih ide penjelas? Bagaimana sih bentuk ide penjelas itu? Begitu ya. Nah, oleh karena itu, adik-adik kakak, nah, kita akan membahas apa yang disebut dengan ide pokok dan ide penjelas. Nah, ide pokok itu biasanya bisa disebut dengan beberapa hal lain ya, seperti ini ya. Ada ide penjelas ya, ada lalu kemudian itu deduktif dan induktif dan campurannya ada 3 ya Kak. Ya, ini sih simpel banget
Ya, betul. Tapi kenyataannya ketika bertemu dengan soal, adik-adik akan kesulitan karena biasanya bahasa Indonesia itu, kasih tahu ya, biasanya bahasa Indonesia itu jarang yang betul 100. Nah, jadi adik-adik harus lebih cermat karena banyak orang terjebak dengan soal-soalnya begitu ya. Nah, ide pokok. Oh, ide pokok itu disebut dengan apa sih? Iya, sama sih sebenarnya dengan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan. Oh, itu juga sama ya, Kak? Ya, boleh dikatakan sama, walaupun ada nanti perbedaannya begitu ya. Karena dalam sebuah paragraf itu biasanya pasti ada yang menjadi sebuah ide pokok atau kalimat utama. Nah, oh ada lagi yang namanya kalimat utama ya Kak? Iya, atau singkatnya di kita itu kalut gitu ya. Kak, kalau misalkan ini kan ada dong Kak. Nah, nanti kita akan cek ya. Pada dasarnya semua istilah data sama, sehingga jika dinyatakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama ide pokok, bla bla bla, begitu ya, sampai seterusnya itu. Adapun ciri ide pokok antara lain adalah memiliki kalimat pendukung. Inilah yang harus kita cari, atau kalimat. Nah, kalau adik-adik berhasil menemukan kalimat pendukung dan mereka semua punya sifat dan ciri yang sama, yaitu mendukung kalimat utama. Wah, berat dong Kak. Enggak sih ya. Yang jelas dia mendukung kalimat utama dalam artian memberikan penjelasan lebih jelas terhadap kalimat utama atau alasan-alasan yang menguatkan kalimat inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nanti kita cek soal ya. Nah, deduktif dan induktif. Nah, duduk di depan, deduktif. Induktif, induk ayam di belakang anak. Oh, maksudnya apa ini, Kak? Nah, deduktif itu artinya awal paragrafnya berada di mana coba? Di depan, begitu ya. Nah, untuk paragraf yang bersifat deduktif, jadi inti kalimat, kalimat utama, simpulan utama berada di depan. Oh, begitu ya, Kak. Jadi kalau di belakangnya apa? Iya, jadi kalimat penjelas. Misalnya begitu ya. Nah, rata-rata setiap soal itu rata-rata ya. Ini berarti kan ada lebih dari 50% dan mungkin bisa 80%. Setiap soal itu biasanya paragraf itu deduktif. Kenapa? Karena dengan pola umum ke khusus, saya polanya kayak gitu ya. Umum ke khusus, nah, itu membuat orang bisa lebih spesifik menerima penjelasan. Kak, kalau induktif artinya tidak lebih spesifik, sama, cuman orang bisanya lebih kepada hal-hal yang bersifat umum, lalu dijerumuskan kepada hal yang bersifat khusus, begitu ya. Oh, kalau gitu istilahnya kenapa duduk di depan? Ya, karena supaya mudah mengingat. Kadangkala apa namanya? Untuk soal-soal yang bersifat yang berisi tentang deduktif ini begitu ya, ada yang soalnya langsung ke deduktif apa ya, kita lupa gitu, ragu, sering kayak gitu. Iya, anak-anak kakak juga sering ya nanyakan apa sih, makan udah lupa begitu ya. Makanya lebih dibuat rumus seperti ini untuk memudahkan kita memahami pengertian dari deduktif dan induktif. Jadi induktif apa? Induk ayam di belakang anak. Kenapa induk ayam gitu ya? Ya kakak sih nggak harus induk ayam sebenarnya. Tapi ya karena memang kelihatannya induk itu biasanya melindungi anak ya begitu ya. Dia biasanya anaknya duluan yang makan. Makanya induk belakang begitu ya. Ya istilahnya mendahulukan anaknya, walaupun kadang ayam itu ya dia lapar juga begitu ya. Ya bebas lah, ini mah sebenarnya interpretasi masing-masing ya. Mungkin kalian punya trik dan rumusnya. Nah, tapi dari kakak ini supaya mudah nanti untuk ini ya membahas soal.
Nah, next kita akan bahas soal ya kontennya. Ini kakak stop screen dulu karena akan kakak buka dulu. Ya, oke. Mangga yang izin ke toilet, mangga silakan. Kakak akan buka contoh soal yang di pokok soal brain test. Ini mohon maaf ya di PowerPoint-nya belum bisa ditampilkan soalnya karena ada hal yang ini ya begitu ya, agak terburu-buru tadi begitu ya. Oke, next kita akan share screen lagi. Nah, Kak, kenapa ini sudah ada tampil kira-kira soalnya? Sudah jelas? Sudah, Kak. Ya, baik. Nah, ini kan soalnya tentang Telkom ya. Indie School begitu ya. Nah, tujuan penulis. Nah, ini termasuk ke dalam ide pokok juga ya. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis begitu ya. Jadi, kita baca ya. Kita coba analisis ini ya. Untuk sebuah ini, satu paragraf ini ya. Telkom memiliki Indie School. Sebentar, ini bisa dicoret ya. Edit. Oke. Edit. Oh, harus download dulu ini. Baik. Mungkin di sininya bisa ya. Oke, coba dulu. Nah, Telkom memiliki Indie. Coba diperbesar. Nah, Telkom memiliki Indie School yang akan memasang akses jenis poin di 100.000 dan total 300.000 sekolah pada 2013. Nah, Kak, kalau mencari kayak gini gimana dong, Kak? Nah, kalau kayak gini paragrafnya biasanya kalimat utamanya berada di awal. Nah, adik-adik, kalau untuk seperti ini biasanya di awal. Kenapa? Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan dan kita teliti. Apa kalau kalimat utama dia itu di awal? Nah, coba ya. Nah, di sini kakak akan ini dulu. Ada kata yang biasanya diulang. Diulang di kalimat berikutnya. Nah, sekarang coba aktifkan speaker masing-masing. Coba cari kata di kalimat kedua yang diulang dari kalimat pertama. Yaitu dari kalimat berikut. Harganya sangat terjangkau untuk anak sekolah, ujar Oki di sela Global Youth Forum di Nusa Bali, Kamis 6 Desember 2012. Nah, menurut kalian, menurut teman-teman, menurut adik-adik kakak nih, mana sih kata yang diulang di sini? Sekolah. Iya, bagus. Berarti itu menjadi salah satu kata yang terdapat di ide pokok. Apalagi nih setelah itu? Tidak ada? Ada tidak? Ya. Wi-Fi yang kalimat nomor 2. Ada Wi-Fi? Hotspot atau Wi-Fi? Ya, di nomor 2 itu tidak ada ya, teman, ada di nomor 3 begitu ya. Nah, ada akses poin begitu ya. Nah, oleh karena itu, setelah kita menemukan kata yang diulang di kalimat nomor 2, adik-adik kakak itu bisa mengecek apalagi untuk membuktikan bahwasanya kalimat nomor 1 ini adalah kalimat inti. Nah, kita cek lagi, ada tidak kata ganti atau kata tunjuk yang menyatakan
atau yang terdapat di kalimat nomor 2 menunjuk kepada kalimat nomor 1? Coba jawab. Dari kalimat nomor 1, ada tidak kata ganti atau kata tunjuk yang terdapat di paragraf nomor di kalimat nomor 2 terhadap kalimat nomor 1? Coba. Ada? Apa? Harganya mana? Ya, betul sekali. Harganya ini menunjuk kepada indie school. Iya, betul. Jadi harga indie school itu sangat terjangkau untuk anak sekolah. Berarti ini menunjukkan kalimat pertama ini sebagai kalimat atau indie school tadi ya, itu sebagai kalimat utama begitu. Nah, kalau gitu gimana Nongka? Kita akan cek ya. Nomor 3. Nih, nomor 3 nih. Nih. Oke, lebih bagus kayak pakai nyepet ya. Nah, jika hotspot. Nah, di kalimat nomor 3 ada tidak kata yang diulang lagi dari nomor 2 atau dari nomor 1? Ayo. Coba. Apa kata yang diulang? Akses point, Pak. Akses point. Apalagi? Hotspot ada tidak? Tidak ya. Nah, jadi Oki ya. Oki ini siapa? Orang. Berarti orang yang dijelaskan di kalimat nomor 2, si Pak Oki ini ya. Nah, menjadi dijelaskan jika juta hotspot terpasang, kata Oki, Indonesia akan menjadi negara dengan akses point. Nah, akses point juga sudah diulang terbanyak di dunia. Kata Indonesia Anda tidak diinikan. Nah, ini sudah mengacu kepada negara kita begitu ya. Jadi ada dua kata begitu ya, hotspot juga begitu ya. Kata Oki atau Okinya juga. Nah, itu mengacu. Jadi kalau kakak tampilkan ya, biasanya kalau misalkan seperti ini, maaf ya kakak gambar saja ya. Nah, misalkan ini kalimat nomor 1, 2, ini 2, ini 3, ini 4, dia akan berpola seperti ini. Nah, akan polanya seperti ini. Nah, kalimat 1 dijelaskan kalimat 2, kalimat 2 dijelaskan kalimat 3, kalimat 3 dijelaskan oleh kalimat 4. Wah, kalau kayak gini kalau saya lihat kalimat 3 menjelaskan kalimat 1 juga. Boleh, dia ada 2 ya. Nah, bentar ya. Kita hapus dulu, clear. Nah, ada satu lagi polanya seperti ini ya. Anggap aja ini satu barisnya satu kalimat ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalimat 1, kalimat 2. Nah, yang 1, 2, 3, 4. Kalimat 1 dijelaskan kalimat 2. Kalimat 1 dijelaskan oleh kalimat 3. Kalimat 3 menjelaskan kalimat 1 dijelaskan kalimat 3. Dan kalimat 1 dijelaskan juga kalimat 4. Oh, begitu ya, Kak. Nah, kalau itu kan deduktif. Nah, bagaimana kalau misalnya polanya, bentar ya, ini speaker. Nah, bagaimana kalau misalnya polanya itu induktif atau di akhir kalimat? Nanti, begitu ya. Nanti kita akan temukan contohnya ya. Tapi biasanya ciri untuk kalimat deduktif atau induktif, maaf ya. Nah, biasanya seperti ini. Dia kebalik dari yang tadi. Ada yang kayak gini. Nah, kalimat 4 menjadi kesimpulan kalimat 1, menjadi kesimpulan kalimat 3. Ini kalimat 4 ya. 2, 1. Nah, menjadi kesimpulan kalimat 1. Oh, dibalik ya. Apa ciri-cirinya? Biasanya terjadi sebuah
kesimpulan. Nah, begitu ya. Nah, biasanya ada sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, makanya gitu ya. Saya berharap begini, begitu ya. Jadi harapannya ke depannya ini bisa menjadi Indonesia lebih kuat karena Indonesia orang Indonesia antibodinya lebih kuat daripada negara lain, begitu. Ya, begitulah kira-kira untuk pembahasan ini begitu ya. Oh, jadi akhirnya gini ya. Nah, kalau kakak menjelaskan dengan kalimat yang lebih simpel dalam sebuah ini ya, contoh, Indonesia memiliki beribu-ribu bunga. Salah satu bunga yang terkenal adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia terdapat di Bengkulu. Oleh karena itu, bunga Rafflesia ini dijuluki bunga. Kenapa disebut dengan bunga Rafflesia? Karena dia ditemukan oleh seseorang yang bernama Raffles Arnoldi, misalnya begitu. Nah, ini kan merujuk dari Indonesia, itu banyak bunga, begitu ya. Nah, nanti ada kesimpulannya. Oleh karena itu, bunga Rafflesia ini adalah bunga yang sangat langka yang hanya terdapat di Indonesia, lebih banyak terdapat di Bengkulu. Nah, jadi itu semua kesimpulan begitu ya. Nah, itu kira-kira. Next ya. Next. Nah, jadi ini jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah E, begitu ya. Mempromosikan bahwa Telkom memiliki program akses point yang sangat murah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan hanya 360.000. Kenapa tidak A? Karena bukan menjadi kalimat inti, begitu ya. Kalimat inti di mana, Kak? Ya biasanya di awal, begitu. Nah, itu nomor 1. Nah, tujuan penulis merupakan ide, merupakan gagasan atau ide penulis yang hendak disampaikan kepada pembaca. Nah, ini ya, kepada pembaca melalui tulisannya. Tujuan penulis dapat diketahui melalui rangkuman atau inti informasi yang didapat. Nah, ini beda lagi ya, kayak hampir sama sih begitu ya, karena kalau kita cek dia misalnya kan ini tanya, nah di atas juga tidak ada yang opsionalnya itu memberikan penjelasan tentang kemurahan akses point ini begitu ya. Lah, iya dong begitu ya. Karena pertama mempromosikan atau memiliki peluang akses yang sangat murah. Nah, ini sudah jelas yang jawaban kita tadi ya. D, meyakinkan bahwa Telkom memiliki jaringan internet yang sangat luas, padahal bukan luas tapi murah. Menginformasikan bahwa Telkom memasang akses point di 100.000 sekolah, padahal dia lebih kepada betapa katanya itu murah. Lalu yang B adalah sangat mudah, bukan mudah tapi murah. Nah, mengapa sama memasang yang A adalah optional A, menginstruksikan kepada warga sekolah, ini kan instruksi, padahal di sana bukan instruksi. Jadi kita perhatikan di dalam optional jawaban itu adalah apa kata kerjanya. Apa kata kerja dan siapa pelakunya? Siapa dan apa kata kerja? Kan ini juga sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan inti kalimat. Itu berupa subjek dan predikat, begitu ya. Nah, oleh karena itu, adik-adik, kita harus pahami ini sebagai kesatuan yang bisa menjadi inti sebuah paragraf. Next, kita lanjut ya. Nah, next, nomor 2. Wah, ini nomor 1 juga sudah banyak ya pembahasannya. Nah, nanti bisa lebih mudah. Pijakan migas Indonesia berubah drastis. Bla bla bla. Ide pokoknya apa? Coba kita lihat ya.
perubahan kebijakan migas. Nah, kenapa ini tidak ada kalimat satunya masuk ke dalam optional jawaban? Nah, satu lagi, trik untuk menjawab ide pokok itu dia ada kalimat utama atau ini ya, kalut atau kalimat utamanya itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Wah, apa ya maksudnya ini? Coba, apa yang disebut dengan tersurat? Siapa yang bisa jelaskan? Kakak akan minta Itu penitia langsung berikan dia. Ya, apa? tersurat tuh yang kalimat utamanya terdapat di dalam teksnya. Ada misalnya ada bacaannya gitu. Ada kalimatnya. Kalau misalkan tersirat Punten, ini mah siapa? Punten. Kori. Oh ya, Kori, mangga. Lanjut. Nah, kalau misalkan tersirat dia nggak ada di bacaan, cuman emang kita perlu membaca dulu. Nah, tersirat tuh jadi kayak ada di luar bacaan gitu. Kadang kita yang menentukan kayak gitu loh, Kak. Oh, ya, boleh. 95% jawabannya betul. Nah, siapa yang bisa melengkapi ini 100%? Kalau tersuratnya sudah betul, tersiratnya nih, ada kliknya sedikit begitu. Ayo tuh. Next, siapa lagi? Nanti tolong penitia ini dicatat ya, Neng Kori. Neneng Kori. Ya, alhamdulillah, Masya Allah ya. Apa yang disebut dengan tersirat? Nah, sebenarnya untuk tersirat itu bukan berarti dia tidak ada. Ya, tapi ada. Hanya saja kata-katanya di apa? Direnovasi atau mungkin apalah ya, mengalami proses gramatikal. Coba kita lihat. Kalau kayak gini soalnya ide pokok itu biasanya kalimat berapa? Nah, karena jawabannya A adalah merupakan gagasan utama yang menjadi seluruh isi paragraf. Ide pokok terdapat ulang kalimat utama yang soal tersebut terletak pada awal paragraf. Coba kita cek kalimat awal paragrafnya apa. Oh, ini ya. Migas Indonesia berubah drastis ketika terbit nomor 22 tahun September 2001 tentang bla 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 bla. Nah, koma ya, sejak itu sistem domestik migas berubah 180. Ini kan panjang sekali ya. Nah, kalau kita cek di ininya, subjek predikatnya apa? Apa ST-nya? Migas Indonesia berubah drastis. Nah, kenapa tidak C jawabannya ya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak C? Pengaturan migas yang drastis? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak C? Halo? Ada orang? Ada, Kak. Gini, Ya, Kak. Mangga. Kenapa Mungkin tidak kalau C? pengaturan ya mungkin kalau misalkan kita milih pengaturan, di situ kalau pengaturan tuh sebenarnya si kebijakannya tuh belum ada gitu, jadi baru diatur. Tapi kalau misalkan perubahan, ketika kita sudah mengatur tapi diubah kayak gitu, kayaknya sih. Bagus sekali. Ini siapa pun namanya? Namanya siapa? Kori. Yang jawab. Oh, Neng Kori lagi. Masya Allah. Oke, Kori. bagus. Jadi kata-katanya yang perlu kita pahami di sini. Karena kalau pengaturan berbeda dengan kebijakan. Pengaturan berbeda. Apa sih bedanya? Kalau kebijakan itu dikeluarkan oleh yang berwenang. Kalau pengaturan belum tentu. Pengaturan ini apa sih? Pengaturan migas ini kan bukan pengaturan migas. Ini adalah sebuah kebijakan migas, minyak, dan gas yang berubah. Drastisnya hanya sebagai keterangan. Berubah drastis. Ini kan sebuah klausa itu ya. Predikatnya ya. Ini kan predikatnya berubah drastis. Ketika ini adalah apa ini ketika? Keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu.
Nah, begitu. Beberapa ya tentang ini apalagi pelengkap tentang migas bla 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 bla. Sejak itu, sejak itu adalah keterangan lagi penjelasan dari waktu ini bahwasanya pada waktu itu migas berubah, regulasi migas berubah. Nah, makanya beda pengaturan dengan regulasi. Nah, istilah regulasi ini dalam KBBI, teman-teman akan menemukan regulasi ini bersama dengan kebijakan. Jadi, tidak sama pengaturan dengan betul, tidak sama. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus bisa memaknai kata. Nah, itu next ya, kita lanjutkan ya. Nah, perubahan migas. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kan sudah jelas ya. Kunci jawabannya C. Mengapa MK membubarkan Badan Pengelola Migas? Ini sebenarnya bukan ide pokok, tapi dalam paragraf sering menanyakan mengapa. Nah, ini jenis-jenis. Nah, makanya kalau untuk hal yang berhubungan dengan seperti ini, kita harus mengecek apa sih yang menjadi penyebab dan akibatnya. Maka dibaca kalimat sebelumnya. Ini kan jawabannya C ya, yaitu kebijakan di BP Migas Hulu dan Hilir sering bertabrakan. Ini mungkin sudah tidak banyak yang salah sudah di soal nomor 3. Tinjau pertanyaan. Nah, untuk soal nomor 3 lumayan juga ya, ada 4 orang yang salah. Arti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 orang yang salah. Nah, soal nomor 3 ini, apa ya kendala yang teman-teman alami ya? Karena sering bertabrakan. Dan ini bisa kita baca ya, penyebab akibat ini, karena ini mengapa harus kita telusuri. Jadi kan Migas Indonesia kalau dibaca, sudah dibubarkan. Dan itu tersebut mengeluarkan kebijakan-kebijakan namun sering bertabrakan. Nah, sinilah kalimatnya pada namun seringkali bertabrakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM dan kementerian lain. Nah, untuk yang tertinggi itu nomor 2 ya, benar dan jawabannya. Nomor 2 itu cuma 2 orang yang salah. Lalu soal nomor 5 juga 3 orang yang salah. Yang nomor 3 ini lumayan ya. Nah, yang paling sulit kayaknya soal nomor 4 nih. Nah, next ya, soal nomor 4. Nah, ini panjang ya. Oh iya, ini panjang. Hal yang tidak diuraikan dalam bacaan. Nah, ini termasuk ide pokok enggak? Ya, walaupun sebenarnya pertanyaan bukan ide pokok, tapi di sini hal yang tidak diuraikan karena ini panjang, maka kita sesuaikan dengan opsional jawaban. Apa opsional jawabannya? Penyebab munculnya karies. Nah, jadi yang paling banyak di sini ada tidak dijelaskan. Nah, maka kita cek ada tidak. Oh, tidak rupanya kalau untuk karies itu ini hanya dijelaskan beberapa. Coba ke paragraf 1 rata-rata karies dari sini. Nah, itu bicaranya tentang apa coba? Paragraf 1. Nah, spontan. Siapa yang bisa jelaskan pembahasan dari paragraf 1? Ini termasuk apa dia? Pengertian. Ya, mangga silakan. Yang paragraf 1 itu mengenai pengertian dari karies. Betul. Jadi yang paragraf 1 adalah pengertian karies. Lalu di sini juga ada sedikit dijelaskan indeks DMFT yang ditetapkan oleh WHO. Berarti dia bagaimana karies itu gitu. Kalau paragraf kedua apa coba? Yang paragraf kedua. Ayo. Akibatnya bukan, Kang?
Ya, akibat. Apa akibatnya? Menyebabkan nyeri, penanggalan gigi. Ya, betul. Menyebabkan nyeri, penanggalan gigi. Nah, begitu ya. Nah, kini kalian mirip penyakit yang terbesar. Nah, paragraf ketiga apa kira-kira? Akibat juga ya? Ya kan? Nah, tidak ada yang menjelaskan tentang bagaimana karies itu bisa penyebab dari karies. Orang hanya tahu saja. Mungkin orang sudah pada umumnya sudah tahu begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini munculnya pengertian karies, penanganan terhadap karies, ada tidak penanganannya? Oh, ada. Jadi penanganannya sebelum terjadi kasus yang lebih banyak. Sikap masyarakat ada tidak ada, masyarakat banyak yang tidak peduli begitu ya, karena menganggap iya gigi berlubang biasa-biasa padahal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Apa akibatnya? Wah, lesi yang timbul karena karies gigi itu bisa menyebabkan pendarahan yang masuk ke dalam air liur kita dan kita makan. Artinya kita sama dengan makan darah. Kita makan darah itu kan tidak baik. Harusnya kita bukan makan darah, makan nasi, makan mie goreng, makan sayur, telur. Kalau makan darah kan nantinya rusak ke pencernaan kita, bermasalah. Harusnya kalau udah dimakan darah, jadi Dracula dong gitu ya. Nah gitu. Oke, next. Nah gitu. Kita coba lihat juga di sini soal yang tersulit itu ada, setengah lagi ini. Keseluruhan. Nah, ini soalnya apa dia ini? Nah, kita next saja dulu ya sebelum menunggunya. Nah, soal yang tersulit itu selain nomor 4 ada di soal nomor ya selebihnya. Lumayan lah ya. 40%. Soal nomor 10. Ya, nomor 10. Yes. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasil laut seperti kerang, nah begitu ya, teripang dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Nah, pembahasannya D. Nah, kenapa D kira-kira? Karena ini hasil laut merupakan komoditas ekspor. Ini sangat gampang sekali ya soalnya. Karena ini di awal ya, disebut ya. Hasil laut merupakan, nah ini kan hasil laut seperti kerang ini kan apa ya, penjelasnya seperti kerang, teripang, dan kepiting itu kan penjelas. Nah, merupakan komoditas ekspor itu adalah predikatnya, begitu ya. Nah, laut komoditas ekspor. Itu gampang sekali kalau soalnya ini nomor 10. Tapi alhamdulillah, Kori salah nih, Neng Kori ya. Dan juga Sawiti salah, Pridita, Nitariza salah, Asifah, alhamdulillah Siti, Asya, Marni betul di sini begitu ya. Nah, mereka lah terbanyak ya. Baik, itu saja dari kakak dulu karena waktu kita terbatas jadi tidak bisa dibahas semuanya. Jika ingin ada yang dibahas, mana ditanyakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Mangga. kan tadi kalau gagasan utama itu ada 3 kan Kak, ada deduktif, induktif, sama campuran. Nah kalau misalkan ada teksnya panjang banget, jadi terdiri dari beberapa paragraf, nanti itu kita cari ide pokoknya itu gimana Kak? Ide pokok apa dulu biasanya yang dicari? Ide pokok paragraf berapa atau ide pokok teks? Kalau ide pokok paragraf, kita ke paragrafnya langsung. Kalau ide pokok teks, kita harus baca teksnya. Berarti harus baca teksnya dulu ya Kak, kalau misalkan betul. Teks. Nah, tapi biasanya begini, sama seperti kalimat,
paragraf itu ada paragraf penjelas, ada paragraf inti. Nah, Iya. jadi misalnya begini ya, coba whiteboard. Nah, kalau dia ini misalnya, coba kakak coret-coret dulu ya. Nah, ini 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3 misalnya begitu ya. Ini paragraf 4. Nah, paragraf 5. Oh, nah, ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada judul, kita baca dulu judulnya. Apa nih? Misalnya begitu ya. Nah, biasanya, nah, ini juga sama ya. Sama semuanya, polanya. Biasanya kalau paragrafnya menjadi inti itu biasanya terdapat di awal ini. Di awal. Lalu ini penjelas. Ini juga penjelas. Ini penjelas. Ini penjelas. Maka di sinilah ya intinya biasanya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau gimana dong Kak kalau paragraf yang biasanya ada di akhir? Nah, sama seperti tadi dia akan menyimpulkan. Oleh karena itu, virus COVID ini jangan terlalu ditakutin. Kita hanya harus menguatkan 2 hal dari penyampaian yang antara kita sampaikan di paragraf di atas atau sebelumnya. Yaitu adalah kekuatan imun dan kekuatan iman. Imun kita keimanan juga kita tingkatkan. Nah, maka kayak gitu dijelaskan kekuatan imun itu adalah dengan cara kita begini. Padahal sudah dijelaskan juga mungkin ya kalau ini paragraf 2 menjelaskan kekuatan imun, paragraf 3 menjelaskan kekuatan iman, lalu 4 adalah bagaimana kita mempengaruhi membuat imun dan iman itu meningkat ya. Nah, paragraf kelima ini mungkin bisa tentang kesimpulan. Lalu kalau ke 1 bisa jadi tentang karena tentang COVID, awalnya tentang COVID yang biasanya yang berasal dari Wuhan, Cina ini membuat seluruh penduduk dunia terjangkiti, bla 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 bla, jelaskan sekian datanya begitu ya. Lalu AAG menyampaikan ya bahwasanya untuk menghadapi COVID ini kita hanya perlu 2 hal. Yang pertama adalah kekuatan imun. Nah, lalu di klaim paragraf ketiganya kekuatan iman. Iman kita harus banyak berdoa, harus rajin beribadah, sedekah, gitu ya. Kadang-kala ada orang yang lupa dengan protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan tidak hanya protokol kesehatan yang harus kita inikan, begitu ya, kita tegakkan atau kita jalankan, juga protokol sedekah. Kenapa sedekah? Bla 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 bla. Nah, akhirnya dibuatlah kesimpulan di sini bahwasanya dalam menghadapi COVID-19 ada 3, karena di sini paragraf 4 dijelaskan tentang bagaimana protokol sedekah juga, misalnya begitu. Itu mungkin. Iya Kak, makasih Kak. Oke, bisa dipahami ya? Ya, pertanyaannya. Cukup? Cukup pertanyaan yang ingin ditanyakan? Cukup, Kang. Baik. Nah, kita akan masuk ke soal post-test atau soal berikutnya ya. Nah, nanti ini akan kakak share ya. Tunggu sebentar ya. Mana tunggu. Nah, waktu kita sebentar lagi akan habis. Ya, jadi harapan kakak bisa dimaksimalkan untuk yang soal ini. Bentar ini ya, agak bermasalah sebentar.
Mudah-mudahan dengan yang panjang-panjang soal-soal seperti ini, adik-adik, teman-teman bisa teliti lagi dalam membahas ide kalimat utama ya dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas kan sudah tahu ya tadi ya. Kalimat penjelas itu berisi tentang penjelas dari kalimat utama. Jadi dengan memahami kalimat penjelas kita jadi tahu polanya seperti tadi, kalimat satu atau kalimat duanya bisa menjadi penjelas kalimat kalimat dua menjadi penjelas kalimat satu, kalimat tiga menjadi penjelas kalimat ke ini begitu ya, ke satu juga, kalimat 4 juga bisa menjadi penjelas kalimat ke satu juga. Atau mungkin bisa berurutan begitu ya. Berurutan ini maksudnya adalah kita jadi tahu istilahnya dia secara 1, 2, 3, 4, 5-nya itu berurutan dijelaskan. Kalimat 1 dijelaskan kalimat 2, kalimat 2 dijelaskan oleh kalimat 3 begitu. Oke, mungkin soal yang post-test akan terasa lebih mudah dan tidak terlalu banyak begitu ya. Senang lagi proses ini. Loading ya. Ya, sembari itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Masih menampung ini. Mari kita mulai. Sip. Nah, untuk kodenya sebentar. Bercanda sayang. Naon erek nyokot ieu we Bima teh kesehatan dan keselamatan kerja. Cicingna di level. Apa nih, Ning? Kamu yang nyetirnya teh bisa tuh? Tuh bisa. Kita bisa nubruk asieun aku sih teh mah. Ya udah we sok lah. Musim Lanjutkan. Bisa nubruk eta di pasarna sok tutubruk. Tutup. Oh, kori. Kita nih. Kodenya 239755 ya kalau yang sudah ininya. Kita dulu sebentar. Kita bagikan ke ya. Sudah ada yang bergabung ya. Kita kirim linknya. Dua tiga sembilan 755. Ini copy dulu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Ramai sekali kayaknya si Kori di rumahnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ini. Nah, sudah tunggu beberapa orang lagi. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 mana ya? Ada 10 orang ya, kita mulai. Nah, silakan. Soalnya tidak terlalu banyak, tapi semoga bisa maksimal menjawabnya ya. Oke, mari adik-adik menjawab soal post-test kita. Karena waktu juga sudah membatasi pertemuan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zefri. Wah, luar biasa pemaparannya. Semoga bisa diterima oleh teman-teman IPA 3. Nah, karena waktunya benar-benar sedikit lagi, jadi teman-teman yang tadi baru mengerjakan post-test, diharap mengerjakannya sampai tuntas ya. Tuh, waktunya udah habis. Pokoknya yang terpenting itu nilai post-test, jadi teman-teman harus mengerjakan sampai tuntas, walaupun sudah tidak berinteraksi lagi di Zoom ya. Mungkin sekian ya, kita tutup aja. Terima kasih sekali lagi Kang Zefri. Ya, sama-sama. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.